Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Eh, Pada kesempatan ini Pak Rudi akan memberikan pembelajaran tentang materi esensial tema 2, subtema 1, khususnya untuk PB 3, 4, 5, dan 6. Di mana materi tersebut sudah anak-anak sudah dibuatkan materi kemarin ketika presentasi. Baik, kita lanjut saja pada materi esensial untuk tema 2, subtema 1 ya. Di mana di sini ada SPDB, kemudian juga ada IPA dan PPKN. Di mana untuk SPDB itu adalah pola lantai tari. Kemudian di IPA itu adalah tumbuhan beradaptasi, ini khususnya nanti tumbuhan-tumbuhan yang hidrofit, higrofit maupun juga xerofit. Kemudian di PPKN ini adalah sebenarnya aplikasi dari beberapa makna penting proklamasi. Kita lanjut aja. Baik, di sini ada pola lantai tari ya. Pola lantai tari ini merupakan garis-garis di lantai yang dilalui penari ketika melakukan gerak tari dari perpindahan tempat satu ke tempat yang lainnya. Pola yang juga disebut garis imajiner ini sangat dibuat oleh formasi penari kelompok. Ini khususnya untuk yang penari-penari kelompok ya. Fungsi dari pola lantai yaitu menata gerakan tarian, membentuk komposisi dalam pertunjukan tarian dan menciptakan kekompakan antar anggota penari. Dengan adanya pola lantai, tarian yang disajikan akan lebih indah dan menarik untuk ditonton. Sebenarnya dalam pola lantai terdapat dua garis dasar, yaitu garis lurus dan melengkung. Kemudian tujuan dari pola lantai tadi yaitu penari akan lebih mudah melakukan perpindahan gerak ya ke satu tempat yang lainnya, kemudian sehingga sang penari akan mengetahui area mana yang akan menjadi area miliknya sehingga tidak ditempati oleh penari yang lain, sehingga di sini tidak bertabrakan antara penari yang satu dengan yang lainnya. Kita lihat di sini anak-anak ya, ada beberapa jenis pola lantai tari. Yang pertama di sini ada pola lantai yang garis horizontal, jadi horizontal. Ya. Kemudian juga ada yang garis lengkung, ya, lengkung di depan. Gini. Kemudian juga ada yang garis lengkungnya itu garis lengkung ya ini. Kemudian ada yang garis lurus, ya, ada yang lurus. Oke, saya lanjut dulu. Nah, di sini ada yang tadi itu penjelasannya ya, kita coba di sini cek beberapa pola lantai tadi. Yang pertama adalah pola lantai lurus vertikal. Nah, ini vertikal memiliki arti lurus manjang. Pola lantai lurus yang vertikal berarti pola lantai yang lurus dan manjang. Para penari yang berjumlah lebih dari satu orang akan bentuk formasi lurus baik dari depan ke belakang maupun sebaliknya. Pola lantai jenis ini biasanya digunakan pada tari klasik karena pola lurus memberikan kesan yang sederhana tetapi tetap kuat. Pola lantai melambangkan antara ikatan manusia dengan Tuhannya karena pada dasarnya Tuhan adalah sang pencipta kehidupan termasuk menciptakan manusia. Beberapa tarian daerah yang menggunakan pola lantai ini adalah contohnya adalah tari serimpi dari tarian Jawa ya. Kemudian juga ada tari Yospan dari Papua, kemudian juga ada tari persambahan dari Sumatera Barat dan tari baris Sengkedan dari Bali. Kemudian pola lantai horizontal. Pola lantai horizontal sebenarnya sama seperti pola lurus vertikal, di mana pola lantai bergaris lurus ya. Hanya saja pada pola lantai yang horizontal ini bentuk barisan dari kiri ke kanan. Kalau yang vertikal tadi kan ban belakangnya ya. Bentuk barisan dari kiri ke kanan maupun dari kanan ke kiri. Beberapa tarian yang menggunakan pola lantai horizontal yaitu tari Indang dari Sumatera Barat, tari Saman dari Aceh,
Ada beberapa penafsiran mengenai pola tarian yang horizontal ini. Pola horizontal disebut melambangkan antara ikatan manusia satu dengan yang lainnya. Pada dasarnya manusia pasti membutuhkan bantuan dari manusia lain, sosial maksudnya ya. Oke, kita lanjut dulu. Pola lantai diagonal. Sesuai dengan namanya, pola lantai diagonal membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri. Pola lantai ini memberikan kesan yang dinamis, tapi tetap kokoh untuk para penonton atau penikmatnya. Tarian daerah yang menggunakan pola lantai ini adalah tari Kapusiri dari Jambi, tari gending Sriwijaya dari Sumatera Selatan, dan tari pendet dari Bali. Kemudian pola garis melengkung. Pola garis melengkung sendiri terdiri dari 3 macam ya. Garis lingkaran, angka 8 ya, kemudian garis U atau dan lengkung ular ya. Pola garis yang melengkung akan memberikan kesan yang lembut tetapi lemah. Tarian rakyat dan tarian tradisional banyak menggunakan pola jenis ini. Misalnya tari Mak Bodang, Toraja dari Sulawesi Utara, tari piring dari Sumatera Barat, dan tari randai dari Sumatera Barat. Baik, kita akan memahami tentang pentingnya memahami pola lantai ya. Jadi dengan adanya pola lantai tadi, bagaimana si penari tadi tujuannya seperti apa sih, seperti itu ya. Jadi menjaga setiap penari tidak bertabrakan. Jadi kalau sudah tahu pola lantainya di mana harus tempatnya dan sebagainya, ketika menari kamu harus di mana dan di mana, itu maka setiap penari tidak akan bertabrakan satu dengan yang lain. Kemudian juga yang kedua, membantu penari menentukan gerakan selanjutnya. Penari lebih energik ya, karena kok seperti itu karena sudah tahu posisinya di mana. Menciptakan kekompakan dan ciri khas suatu tarian sebenarnya. Oke, saya lanjut dulu. Ciri tumbuhan menyesuaikan diri atau adaptasi. Sekarang kita akan membahas tentang adaptasi dari dari tumbuhan ya. Nah, contohnya di sini adalah pohon bambu. Baik, saya ambil pulpen dulu. Pohon bambu di sini. Nah, pohon bambu. Ini mempunyai ciri khusus, yaitu mempunyai bulu-bulu halus dan tajam. Maksudnya apa di sini? Bulu yang tajam terdapat pada batang, bulu ini melekat kuat dan dapat menyebabkan gatal. Sehingga manusia atau mungkin hewan yang mendekat di pohon bambu, maka akan tidak merasa nyaman ya. Sehingga pohonnya akan berusaha untuk melindungi dirinya dengan bulu yang halus dan tajam tadi. Oke, saya lanjut dulu. Nah, bagaimana dengan tumbuhan hidrofit? Tumbuhan yang sebagian tubuhnya ada di permukaan air, kemudian juga sebagian juga berada di bawah air ya, akarnya berada di bawah air, memiliki rongga udara dalam batang atau tangkai daun. Daunnya muncul ke permukaan air. Jadi untuk tumbuhan yang hidrofit ini biasanya adalah daunnya itu lebar tipis ya. Kenapa kok seperti itu? Tujuannya adalah untuk memperbesar penguapan atau mempercepat penguapan. Karena kalau daunnya kecil, kemudian hidupnya di air, maka nanti penguapannya sedikit. Nah, akhirnya nanti bisa busuklah tumbuhan itu. Oke, saya lanjut dulu. Bagaimana dengan tumbuhan yang higrofit, teman-teman? Higrofitnya contohnya adalah pakis di sini ya. Contohnya adalah pakis. Bentuknya seperti ini pakis itu. Nah, tumbuhan higrofit inilah tumbuhan yang hidup di daerah yang lembab. Tubuhnya terdiri atas bagian-bagian akar, batang, juga daun, lengkap juga ya bagiannya. Batangnya pada umumnya tidak tampak karena terdapat di dalam tanah. Sedangkan daunnya yang muda umumnya melikar dan menggulung. Ya, contohnya sudah ada pada tumbuhan pakis ini. Kemudian bagaimana dengan tumbuhan yang xerofit? Xerofit ya tumbuhan yang hidupnya di daerah yang kering. Ya, ini adalah contohnya sebenarnya adalah lidah buaya. Bukan hanya itu saja, yang xerofit ya ada kaktus juga. Biasanya untuk ujian-ujian atau apa itu biasanya yang keluar itu sering kali adalah tumbuhan kaktus anak-anak. Tumbuhan yang hidup di daerah yang kering
Ya, tumbuhan ini memiliki daun tebal, sempit, kadang-kadang berubah bentuk menjadi bentuk duri, sisik, atau bahkan tidak mempunyai daun. Batangnya tebal dan mempunyai jaringan untuk menyimpan air dan akarnya panjang. Biasanya kenapa kok bentuk akarnya panjang? Akar panjang tadi tujuannya adalah untuk mencari air, anak-anak ya. Oke, saya lanjut dulu. Baik anak-anak, kita lanjut lagi tentang makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, yang pertama adalah sebagai puncak perjuangan Indonesia, di mana bangsa Indonesia telah dijajah ya dulu selama bertahun-tahun oleh negara-negara Eropa sampai Jepang. Penduduk dengan latar belakang yang berbeda bersatu untuk melawan Jepang. Proklamasi kemerdekaan merupakan hasil dari perjuangan para pahlawan. Yang kedua, pengakuan kepada dunia luar dengan membacakan teks proklamasi. Indonesia mengumumkan kepada negara luar bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka. Pengakuan ini secara de facto ya, diikuti oleh pengakuan dari negara lain ya, secara de jure. Yang ketiga, menaikkan martabat bangsa. Pembacaan teks proklamasi memberikan pesan kepada negara lain bahwa Indonesia adalah negara yang bebas dari penjajahan, negara yang memiliki martabat, dan negara yang mandiri. Kemudian yang keempat, perjuangan sebagai negara baru. Indonesia adalah negara yang dibangun oleh rakyat ya, dan untuk rakyat. Negara Indonesia adalah negara mandiri yang tidak tergantung kepada negara lain. Yang kelima, tonggak sejarah negara Indonesia. Pembacaan teks proklamasi merupakan awal dari masa kemerdekaan Indonesia yang terbebas dari belenggu penjajahan. Baik, ini adalah tugas online-nya anak-anak ya. Setelah anak-anak menyaksikan atau menonton video pembelajaran dari Pak Rudi untuk edisi hari Kamis pada tanggal 13 Agustus 2020 ya. Jangan lupa untuk mencatat ini. https://2 ya 2 kali bit.ly /soal latihan online 2. Jangan lupa ini nanti anak-anak bisa screenshot aja di HP-nya. Kemudian nanti masuk aja alamat tadi dimasukkan kepada browser atau di Chrome sehingga nanti anak-anak bisa mengerjakan tugas-tugas online. Jangan lupa batas pengumpulannya adalah jam 10 ya. Saya minta jam 10 di batas akhir anak-anak untuk mengumpulkan dan bisa masuk di spreadsheet saya nanti pekerjaannya anak-anak semua. Baik, itu saja dari saya untuk pembelajaran hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan selamat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.